Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Intan dengan NIM 2122121084. Saya dari kelas A, Prodi Ilmu Komputer. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang lanjutan peristiwa dalam perkembangan bahasa Indonesia. Baik, langsung saja pada pembahasannya. Pada tahun 1936, Sultan Takdir Ali Shahban menyusun Tata Bahasa Baru Bahasa Indonesia. Kedua, tahun 1942 sampai 1946, masa pendudukan Jepang melarang pemakaian bahasa Belanda yang dianggapnya sebagai bahasa musuh. Penguasa Jepang terpaksa menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi untuk kepentingan penyelenggaraan administrasi pemerintah dan sebagai bahasa pengantar di lembaga pendidikan, sebab bahasa Jepang belum dimengerti oleh bangsa Indonesia. Hal yang demikian menyebabkan bahasa Indonesia mempunyai peran yang semakin penting. Ketiga, tanggal 18 Agustus tahun 1945, bahasa Indonesia dinyatakan secara resmi sebagai bahasa negara sesuai dengan bunyi Undang-Undang Dasar 1945. Keempat, tanggal 19 Maret 1947, melalui SK nomor 26 nomor 264, Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan M.R. Syewandi meresmikan penggunaan ejaan Republik sebagai pengganti dari ejaan Van Ophuijsen yang sebelumnya berlaku. Kelima, tahun 1948 terbentuk sebuah lembaga yang menangani pembinaan bahasa dengan nama Balai Bahasa. Lembaga ini pada tahun 1968 diubah namanya menjadi Lembaga Bahasa Nasional dan pada tahun 1972 diubah menjadi Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, selanjutnya lebih dikenal dengan sebuah pusat bahasa. Keenam, tanggal 28 Oktober sampai dengan 2 November 1954 dilaksanakan Kongres Bahasa Indonesia kedua di Medan. Kongres Bahasa Indonesia kedua ini adalah perwujudan mengenai tekad bangsa Indonesia untuk tetap terus menyempurnakan bahasa Indonesia yang diangkat menjadi bahasa bangsa serta ditetapkan menjadi bahasa negara Indonesia. Ketujuh, tanggal 16 Agustus 1972, Presiden Republik Indonesia pada masa itu, Presiden Soeharto, meresmikan penggunaan EDI atau ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan melalui pidato kenegaraan di depan sidang DPR yang dikuatkan pula dengan keputusan Presiden nomor 57 tahun 1972. Kedelapan, tanggal 31 Agustus 1972, Menteri Pendidikan Kebudayaan pada masa itu menetapkan mengenai pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan serta pedoman umum pembentukan istilah resmi diberlakukan di Indonesia Bahasa Nusantara. Kesembilan, tanggal 28 Oktober sampai dengan 2 November 1978 dilaksanakan Kongres Bahasa Indonesia ketiga di Jakarta. Kongres tersebut untuk memperingati Hari Sumpah Pemuda yang ke-50. Selain telah memperlihatkan kemajuan, perkembangan, dan pertumbuhan bahasa Indonesia, juga telah berusaha untuk memantapkan kedudukan serta fungsi bahasa Indonesia itu sendiri. Ke-10, tanggal 21 sampai 20 November 1983 dilaksanakan Kongres Bahasa Indonesia yang keempat di Jakarta.
Kongres ini dilaksanakan dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda yang ke-55. Dalam putusannya disebutkan bahwa pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia tersebut lebih ditingkatkan agar amanat yang tercantum di dalam garis-garis besar haluan negara yang mewajibkan kepada seluruh warga negara Indonesia untuk menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar dapat tercapai semaksimal mungkin. Ke-11, tahun 1988 dilaksanakan Kongres Bahasa Indonesia yang kelima di Jakarta. Kongres Bahasa Indonesia kelima ini dihadiri oleh sekitar 700 pakar bahasa Indonesia dari seluruh Indonesia serta terdapat peserta tamu dari berbagai negara sahabat. Kongres tersebut ditandatangani dengan persembahkannya karya dari Pusat Pembinaan dari Pengembangan Bahasa kepada para pecinta bahasa Indonesia di Nusantara, yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia serta Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia. Ke-12, tahun 1939 dilaksanakan Kongres Bahasa Indonesia yang ke-6 di Jakarta. Pesertanya yaitu 770 pakar bahasa dari Indonesia dan terdapat 53 peserta tamu dari mancanegara meliputi Amerika Serikat, Rusia, Australia, Brunei Darussalam, Jerman, Hong Kong, Italia, India, Jepang, Korea Selatan, dan Singapura. Kongres ini mengusulkan supaya pusat pembinaan dan pengembangan bahasa untuk lebih ditingkatkan statusnya menjadi lembaga bahasa Indonesia dan mengusulkan agar disusun Undang-Undang Bahasa Indonesia. Baik, itulah pembahasan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.